Om Swastiastu. Pemirsa, senang sekali saya Fitria Sinta bisa menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, pada pertengahan Mei lalu, Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya bersurat kepada Menteri Kesehatan dan juga Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk memohon permintaan adanya status endemi COVID-19 di Provinsi Bali ini sendiri. Dan permohonan disampaikan setelah melihat kasus COVID-19 yang sangat melandai yang ada di Provinsi Bali. Dan juga kondisi ini terus stabil seiring dengan pembukaannya wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang ke Bali dengan syarat tanpa atau bebas karantina. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, senang sekali saya sudah bersama dengan Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, untuk membahas mengenai tentang topik menuju endemi COVID-19 di Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Gubernur, bagaimana kabar hari ini? Baik. Harus baik dan sehat selalu ya. Baik Pak. Nah, langsung saja kita ke topik pembicaraan kita hari ini. Sebenarnya bagaimana situasi pandemi COVID-19 yang ada di Provinsi Bali ini? Apakah sebenarnya sudah terjadi 0 kasus atau masih ada beberapa kasus yang sedang berjalan, Pak? Terima kasih. Mengenai perkembangan COVID-19 di Provinsi Bali, saya amati sejak Januari sampai akhir Mei ini itu sudah semakin melandai dan stabil. Kasus hariannya sekarang itu kisarannya per hari antara 10 sampai 20 orang kasus baru. Ya. Tidak pernah melewati 20. Ya. Kemudian ya tingkat kesembuhan kumulatifnya itu sudah mencapai di atas 97%. Kemudian yang meninggal itu kalau dihitung rata-rata secara matematis itu 0. Jadi sudah mendekati 0. Jadi kalau dalam katakanlah kita observasi 1 minggu itu 0 kasus yang meninggal. 0 kasus, ya, okay. Itu sangat jarang dalam 1 minggu itu ada yang meninggal. Paling kalau dalam 1 bulan itu 1 sampai 2 orang yang meninggal. Jadi kecil sekali. Nah, kemudian juga tingkat positif rate-nya di Bali ini sudah selalu di bawah 2%. Di bawah 2%. Di bawah 2%. Sedangkan WHO itu menentukannya kan maksimum 5%. Ya, jadi harus di bawah 5%. Oke, dari WHO menetapkan syaratnya 5%. Di bawah 5%. Kita di bawah 2%. Oke. Ya. Kemudian juga tingkat penularannya itu di Bali 0,49. Di bawah 1. Ketentuan WHO kan harus di bawah 1. Jadi saya memang bersurat ke Pak Mendagri supaya paling tidak diturunkan ke level 1. Nah, ini kondisinya sudah berlangsung stabil dalam 4 bulan. Ya. Maret, April, Mei, Juni. Nah, itu sudah 4 bulan. Jadi kalau melihat fenomenanya itu sepertinya Bali ini sudah tidak ada dinamika baru lagi, tidak ada lonjakan kasus lagi. Nah, itu ceritanya. Itu. Oke, baik Pak. Setelah poin-poin yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya apa pertimbangan Bali ini untuk mengajukan status endemi COVID-19 ini? Apakah karena kasus yang sudah melandai atau ada parameter lain yang harus diukur itu, Pak? Selain kasus melandai, juga sudah dilakukan sejumlah kebijakan baru yang melonggarkan persyaratan untuk perjalanan masuk ke Bali, kedatangan masuk Bali. Pertama itu adalah kebijakan baru tanpa karantina bagi wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Kemudian pelonggaran kebijakan visa on arrival. Waktu tanggal 7 Maret 60 negara. Jadi kebijakan ini tanpa karantina dan visa on arrival itu sudah berlangsung sejak 7 Maret sampai sekarang. Bahkan visa on arrivalnya sekarang sudah 72 negara. Nah, dengan adanya kebijakan
yang longgar tanpa karantina, kemudian juga visa on arrival, itu sekarang tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali sudah mencapai 4.000 sampai 5.000 per hari. Sedangkan yang domestik itu pada kisaran 10.000 sampai 14.000 per hari. Nah, ini berlangsung sudah 7 Maret sampai sekarang. Nah, banyaknya wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali tanpa karantina, wisatawan domestik yang datang ke Bali yang lewat udara ini, belum yang lewat darat, ya kira-kira juga di atas 10.000 per hari, juga tidak ada dinamika kasus, ya tetap dia stabil. Tapi kalau saya amati fenomenanya ini dari 2020, sekali puncak tercapai kasusnya, 2021 juga mencapai puncak hanya sekali, 2022 sudah mencapai puncak sekali bulan Februari, setelah itu turun lagi, hitung dari bulan Februari sampai sekarang, nggak ada dinamika kasus. Jangankan mencapai puncaknya, setengahnya aja nggak. Nah, jadi dari hasil pemantauan saya ini, fenomena ini, analisis ini, secara empiris dan saintifik, itu artinya tidak akan terjadi kasus melonjak lagi. Saya berani dah mengatakan ini stabil, ya stabil pada posisi yang sangat nyaman, aman dan kondusif. Itulah sebabnya saya berani mengajukan surat kepada Bapak Menkes, Kepala BNPB juga. Saya tembuskan kepada Bapak Menko Maritim dan Investasi, kemudian Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Mendagri, Bapak Menkumham, supaya Bali ini ditetapkan statusnya dari pandemi ke endemi. Nah, gitu. Nah, surat ini sudah dibahas. Nah, kemudian direspon dalam rakor itu. Waktu itu ada sejumlah pakar yang memberikan pendapat. Ada pakar yang setuju dengan usulan Gubernur Bali, supaya paling tidak ada daerah yang dijadikan sebagai contoh, sekaligus juga memberikan insentif bagi daerah yang memang mampu mengelola pandeminya dengan baik. Di antaranya Bali, kan gitu. Sangat didukung supaya Bali ini dijadikan percontohan untuk endemi. Nah, tapi kan terus ada pendapat lain, ternyata tidak bisa sekaligus. Nah, tidak bisa sekaligus, bisa dinyatakan endemi, atau yang alternatif berikut adalah PPKM-nya di stop sementara. PPKM-nya ya? Nah, di stop sementara selama 1 bulan, kemudian diobservasi lagi. Kalau 1 bulannya tidak ada dinamika, bisa berubah. Paling buruk adalah yang ketiga adalah ke level 1. Ke level 1. Nah, atas hasil rapat itu saya memahami mungkin tidak bisa sekaligus melompat ke endemi, mungkin harus bertahap. Ke level 1 dulu, kalau level 1-nya stabil, baru saya akan minta PPKM-nya dihentikan 1 bulan. Kalau stabil lagi, berikutnya ya sudah endemi, ngapain kita ada PPKM lagi, gitu pikiran saya. Kan kalau masih ada PPKM kan berarti masih berlaku kebijakan pembatasan, kan gitu. Meskipun secara de facto sebenarnya kita ini sudah bebas banget di Bali. Sudah nggak ada pembatasan, udah nggak ada lagi kita larangan kerumunan, udah normal. Kegiatan keagamaan di Bali yang besar di Perbesaki bulan Maret menghadirkan puluhan ribu, itu aman. Kemudian juga Pawai Goh-Goh menghadirkan per desa itu meriah sekali, ribuan. 2 Maret aman, tidak ada tadi kasus apa-apa. Jadi dari data ini saya berani menyimpulkan Bali ini sudah sangat aman, sudah stabil. Jadi saya kira sudah nggak perlu PPKM lagi di Bali, gitu. Dan juga didukung dengan pencapaian vaksinasi yang sudah sangat tinggi di Bali. Vaksin 1 sudah mencapai 106%. Vaksin kedua hampir 97%. Vaksin ketiga booster udah mencapai 70%.
Jadi kemudian tingkat imunitas masyarakatnya Bali ini sudah 98%. Lantas apalagi, gitu kan? Jadi semua aktivitas masyarakat di Bali ini sudah normal. Jadi udah nggak ada lagi ini pembatasan. Hanya saya melihat masyarakat Bali masih tertib. Masih tetap dia pakai masker. Pakai masker. Yang seperti Bapak sampaikan tadi bahwa status endemi itu melalui beberapa tahap ya. Kalau sampai nanti akhirnya Bali memiliki status endemi, apakah COVID-19 itu akan berubah menjadi flu biasa atau bagaimana jadinya, Pak? Kalau kita melihat sekarang ya, kasus hariannya katakanlah 10-20 per hari. Kemudian hampir semuanya OTG. Iya, hampir semua OTG. Yang di rumah sakit itu, saya kira sekarang ini nggak nyampe 15 orang. Ya, nggak nyampe 15 orang di rumah sakit. Itu pun cepat sembuh. Nah, itu kan kira-kira kan sama aja dengan mirip-mirip flu gitu kan. Apapun juga ini kan kewenangan pemerintah pusat. Nah, saya sangat taat kepada kebijakan pemerintah pusat. Usulan boleh. Aspirasi boleh, saya tentu mengajukan usulan seperti itu, aspirasi seperti itu, tapi kembali kepada kewenangan pemerintah pusat memutuskannya. Bali akan diberlakukan status apa gitu. Tempo hari sudah keluar surat edarannya Pak Mendagri, Bali sudah level 1. Jadi saya memang bicara dengan Pak Mendagri, Pak, kalau situasi sudah begini, paling tidak Bali turunkan levelnya dari level 2 ke level 1. Sekarang sudah level 1 dan level 1 ini sudah berjalan hampir 1 minggu. Oke, baik Pak, adanya pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah ini sendiri, jadinya aktivitas warga bisa hampir kembali lagi normal ya? Bukan hampir kembali, udah normal. Oke, sudah. Cuman kadang-kadang dia pakai masker itu aja. Oke, nah jadi apakah ini menandakan bahwa Bali sudah masuk ke dalam era baru? Tapi tahan dulu Pak, jangan dijawab dulu, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, masih bersama saya Fitria Sinta dan juga dengan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster yang akan membahas mengenai topik menuju endemi COVID-19 di Provinsi Bali. Baik Pak, langsung lanjut saja kita ke pertanyaan kita yang tadi yang sempat tertunda gitu. Lalu bagaimana untuk situasi sekarang di Bali ini? Apakah sebenarnya kita sudah masuk ke dalam era new normal atau bagaimana? Begini, saya perlu menyampaikan bahwa perekonomian Bali itu sangat bergantung dari pariwisata. Lebih dari 54% kontribusi pariwisata itu pada perekonomian Bali. Nah, karena pandemi COVID-19 berlangsung 2 tahun, melanda semua negara, maka pariwisata Bali itu mengalami stuck. Jadi tidak ada pergerakan wisatawan karena semua negara memberlakukan pembatasan. Nah, akibat itu perekonomian Bali itu mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi. Tahun 2020 negatifnya 9,33%. Negatif terdalam pertama kali terjadi di Bali dan terendah di Indonesia. Itu. Kemudian sejalan dengan membaiknya pandemi 2021 masih kontraksi, pertumbuhannya negatif tapi sudah membaik, yaitu negatif 2,47%. Kerja keras lagi, penanganan pandemi membaik. Tahun 2022, triwulan 1 sudah positif, 1,46%. Jadi dalam jangka pendek ini perekonomian Bali masih tetap bergantung pada pariwisata. Nah, kalau orang udah datang ke Bali, wisatawannya mancanegara dan domestik, itu hotel pasti terisi, pasti restorannya rame, travelnya rame, belanja-belanjanya rame, otomatis ekonominya hidup. Terbukti positif dia 1,46%. Jadi karena itu dalam waktu singkat ini yang saya upayakan betul untuk mempercepat pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali dan sudah kelihatan, dan saya kira ini akan terus membaik. Ke triwulan kedua saya perkirakan itu akan naik
di atas 2% pertumbuhan ekonomi Bali karena ada liburan sekolah. Banyak yang akan berkunjung ke Bali. Begitu juga yang berikut, triwulan ketiga akan naik karena ada pertemuan-pertemuan tingkat nasional dan internasional di Bali. Bahkan G20 bulan November 2022 ini. Jadi saya juga kerja keras untuk menyiapkan dukungan untuk pelaksanaan G20. Dan saya kira di triwulan 4 nanti juga akan naik. Saya kira sudah bisa di atas 3%. Jadi untuk sekarang sudah masuk ke dalam era new normal atau bagaimana jadinya Pak? De facto sudah. Oke. Kalau new normal dalam pengertian pandemi COVID-19-nya, menurut saya sudah tercapai. Sudah, oke. Dengan stabilnya ini, dengan data yang saya kemukakan tadi, Bali sudah dalam posisi new normal dari segi penularan COVID. Oke. Kasus baru, yang meninggal, kemudian yang sembuh segala macamnya, saya kira sudah. Nah, tentu ini adalah momentum juga bagi kami di Bali untuk menjalankan agenda pembangunan sesuai dengan visi pembangunan Bali, Nangun Satkerti Loke Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Oke, baik Pak. Kelonggaran yang terus diberikan oleh pemerintah ini tidak serta-merta diikuti dengan kasus COVID-19 yang meningkat lagi. Jadi apakah sebenarnya masyarakat Bali ini masih patuh dan taat akan protokol kesehatan, atau inilah dampak dari vaksinasi yang sudah diberikan pemerintah untuk masyarakat, jadi masyarakat bisa membentuk kekebalan komunal sendiri. Bagaimana tanggapan Bapak? Jadi gini, sejak awal muncul pandemi, saya amati di dalam penanganan ini memang saya bekerja bersama dengan bupati, wali kota, kemudian juga di bawahnya ada kepala desa, ada bendesa adat. Saya semua komponen masyarakat saya gerakkan dan semua bekerja secara aktif, berpartisipasi. Dan tingkat kedisiplinan masyarakat Bali dalam protokol kesehatan itu tertinggi 98%. Oke, jadi sangat taat sekali ya masyarakat Bali ya. Nah, kalau di Bali itu, apalagi waktu 2020-2021 masih kenceng kasusnya, sampai ke desa-desa, dari anak-anak sampai nenek-nenek, sulit ketemu orang yang tidak pakai masker. Sulit sekali. Nah, di kota-kota juga boleh cek di jalan-jalan, itu kalau ketemu orang, nggak ada yang nggak pakai masker. Ya, meskipun maskernya mungkin ya agak dibuka dikit gitu. Jadi tertib sekali. Surveinya Menteri Kesehatan juga Bali tertibnya dalam menggunakan masker. Nah, itu. Jadi sampai sekarang bahkan walaupun sudah kasusnya menurun, karena belum ada kebijakan yang diumumkan resmi, saya katakan sudah buka masker, nggak perlu lagi pakai masker. Karena saya belum menyampaikan begitu, masyarakat masih pakai masker. Masih sangat taat sekali. Masih sangat taat. Begitu nanti saya katakan, udah deh nggak usah pakai masker lagi, itu pasti semua nggak dia. Oke. Iya, tapi kan karena masih PPKM, belum boleh gitu, meskipun kan sudah ada kebijakan dari pemerintah pusat, kalau di luar gedung udah boleh tanpa masker, asal vaksin lengkap, gitu kan. Kalau dalam gedung diharapkan masih pakai masker, tapi kan udah nggak wajib lagi. Terus terang saya sendiri memang udah jarang pakai masker. Oke, kemudian Pak, setelah kelonggaran yang diberikan itu, banyak juga dari masalah penerbangan, penerima visa on arrival dari negara lain juga banyak sekali yang berdatangan. Kemudian bagaimana dengan kondisi pariwisata Bali? Kita akan jawab di segmen selanjutnya, tetap di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, masih bersama saya Fitria Sinta dan juga Gubernur Bali Bapak Wayan Koster yang akan membahas mengenai tentang endemi COVID-19 di Provinsi Bali. Baik Pak, langsung saja kita perbincangannya semakin menarik lagi atau tentang pariwisata. Untuk saat ini sebenarnya apa yang akan dikembangkan untuk pariwisata di Bali? Karena mengingat mungkin sudah 2 tahun lebih nih orang-orang di luar Bali ingin sekali berkunjung ke Bali, menikmati wisatanya. Kira-kira apa yang akan dikembangkan untuk pariwisata di Bali ini Pak? Jadi ada beberapa faktor yang menjadi pilar pariwisata Bali. Dengan kebijakan saya, visi pembangunan Bali yaitu Nangun Satkerti Loke Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, ke depan pariwisata itu saya arahkan pembangunannya dengan kebijakan pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas,
dan bermartabat. Oke. Itu ya. Berkualitas itu artinya wisatawan yang datang ke Bali, terutama sekali wisatawan mancanegara, adalah orang-orang yang memang berkelas. Ya. Jadi dia, apa indikatornya dia berkelas? Pertama adalah lama tinggalnya di Bali lebih lama. Ya. Kemudian uang yang dibelanjakan lebih banyak. Dan tentu saja juga yang kita utama harapkan adalah orang-orang yang menghormati budaya Bali. Kami harus memperkuat budaya, ya, karena pariwisata Bali ini yang menjadi daya tarik itu adalah pada kekayaan, keunikan dan keunggulan budaya masyarakat Bali. Bukan karena alamnya yang indah. Kalau hanya alam yang indah, yang sama atau bahkan lebih indah dari Bali, di luar Bali banyak. Tapi yang membedakan Bali dengan daerah lain itu adalah pada unsur budaya. Ini yang harus kami kelola dengan baik, sehingga budaya itu betul-betul akan terjaga dengan baik dan menjadi magnet untuk para wisatawan datang ke Bali. Kemudian yang berikutnya selain budaya adalah ekosistem yang harus bagus, yaitu lingkungan harus bersih, alamnya harus bersih. Jadi karena itu di Bali diberlakukan kebijakan untuk yang lingkungan bersih, alam yang bersih, pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis sumber, pertanian organik, kemudian energi bersih. Ini adalah untuk membuat ekosistem alam yang bersih, karena orang berkunjung ke wisata itu ke Bali supaya dia mendapatkan kenyamanan, juga menghirup udara yang bersih. Yang ketiga pilarnya itu adalah infrastruktur. Infrastruktur harus baik. Bali selama ini sangat tertinggal dalam infrastruktur. Sekarang saya dalam masa pemerintahan yang sudah berjalan hampir 4 tahun ini, saya banyak membangun infrastruktur baik darat maupun juga laut. Misalnya untuk menyeberang ke Nusa Penida, sekarang dibangunkan pelabuhan, 3 pelabuhan sekaligus dibangun. 1 sudah selesai di Sampal Nusa Penida, 2 sedang berjalan, yaitu di Sanur Denpasar dan di Bias Menjul Nusa Ceningan, akan selesai bulan September. Sehingga nanti wisatawan mancanegara maupun domestik yang ke Nusa Penida yang sekarang lagi ngetop di dunia, Nusa Penida ini, itu akan terlayani dengan transportasi yang bagus. Sekarang ini nggak nyaman, orang harus basah-basah kena air laut, gitu. Itu udah berpuluh-puluh tahun terjadi. Ini saya tata sekarang. Juga shortcut dari Denpasar ke Singaraja sedang dibangun, sudah 50% lebih selesai, sehingga nanti orang kalau ke Buleleng itu mudah. Kemudian juga sedang dirancang tol dari Gilimanuk ke Denpasar. Tahun ini mulai berproses. Jadi infrastrukturnya harus dibangun. Nah, selain infrastruktur yang mendukung, tentu adalah destinasi wisata baru yang saya kembangkan. Destinasi wisata baru, objek wisata baru, supaya tidak hanya dari tahun ke tahun berabad-abad itu aja terus objek yang dikunjungi wisatawan. Bosan nanti orang, daya saing akan menurun karena Bali ini harus bersaing dengan negara seperti Singapura, seperti Thailand, seperti Malaysia dalam hal pariwisata. Itu harus berkualitas dan memiliki daya saing, dan itu harus dibangun melalui budayanya, kemudian ekosistemnya, produk pariwisatanya, kemudian objek wisata, serta infrastruktur. Jadi tujuan wisatanya sangat bervariasi sekali ya Pak? Iya, akan lebih bervariasi dia. Saya membangun beberapa objek wisata baru, diantaranya adalah Pelabuhan Sanur itu akan menjadi objek wisata. Bali Maritime Tourism Hub pengembangan benua itu juga akan menjadi objek wisata baru. Kemudian juga di Nusa Penida akan menjadi destinasi wisata baru. Kemudian juga di Klungkung dibangun
kawasan pusat kebudayaan Bali juga akan menjadi destinasi objek wisata baru. Oke, baik Pak. Jadi pasti cukup banyak yang akan iya. dibangun. Iya. Oke, jadi pasti untuk wisatawan juga kalau ingin berkunjung ke Bali itu yang harus dijaga budayanya pasti ya, Iya, untuk harus. menghormati pasti. Saya menerapkan kebijakan yang tegas dan disiplin ke depan supaya wisatawan itu yang datang ke Bali betul-betul orang yang berkualitas, kemudian menghormati budaya Bali, perilakunya juga baik di Bali, tidak melanggar norma-norma budaya yang ada di Bali. Kalau ada yang begitu, langsung saya tertibkan dideportasi, seperti yang sudah saya lakukan. Jadi dengan kondisi yang baik sekarang, pandeminya sudah stabil, sebagai gubernur mewakili pemerintah dan masyarakat Bali menghimbau kepada masyarakat Indonesia, masyarakat di luar negeri, ayo datang lagi berkunjung ke Bali. Kami sudah memiliki tatanan yang cukup baik, nyaman, aman, dan kondusif Bali ini untuk dikunjungi. Datanglah ke Bali, cinta Bali, sekaligus untuk menikmati keindahan alam serta keramah tamahan masyarakatnya. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatan perbincangan kita hari ini. Semoga wabah COVID-19 juga dapat segera berakhir dan kita masyarakat Bali juga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Pemirsa, saya Fitria Sinta mewakili teman-teman yang bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetap jaga selalu protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan sampai jumpa dalam dialog khusus edisi lainnya. Om Santi 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 Om.